Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran secara online. Walaupun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, tidak apa-apa. Yang terpenting Ibu harap kalian sehat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalian masih ingat atau tidak? Kalau seperti itu kita review dulu ya materi minggu lalu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun yang pertama itu adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah luas permukaan, dan yang keempat adalah katalis. Nah, coba kita ingat-ingat lagi secara pelan-pelan ya. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, ketika suatu zat memiliki konsentrasi yang tinggi, maka partikelnya itu akan lebih mudah untuk bertumbukan. Nah, kita tahu kan bahwa reaksi itu terjadi karena adanya tumbukan. Nah, jika dia sering melakukan tumbukan atau lebih sering mengalami tumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oleh karena itu, ketika konsentrasinya tinggi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Oke. Yang kedua adalah suhu. Nah, suhu itu ketika suhu dinaikkan, maka dia dapat meningkatkan energi kinetik. Nah, kita sudah tahu bahwa energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi, ketika energi kinetiknya tinggi, maka molekulnya itu akan lebih cepat dalam bergerak itu. Nah, ketika molekulnya itu bergeraknya lebih cepat dari yang sebelumnya, maka otomatis lebih sering terjadi tumbukan. Nah, ketika dia terjadi tumbukan lebih sering, maka laju reaksinya akan semakin cepat atau laju pembentukan reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, begitupun sekarang yang faktor yang ketiga, yaitu luas permukaan. Nah, di luas permukaannya ini kita misalkan ada zat yang berbentuk serbuk dan zat yang berbentuk padatan bongkahan. Nah, kalau dia berbentuk serbuk, maka luas permukaannya itu semakin besar. Nah, ketika dia luas permukaannya besar, maka banyak bagian dari partikel tersebut yang dapat bertemu atau bertumbukan. Nah, karena dia banyak partikelnya itu, banyak bagian dari partikelnya itu yang dapat bertumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, tetapi kalau dia berbentuknya bongkahan seperti ini misalnya, hanya bagian permukaannya saja yang dapat bertemu dengan partikel lain, hanya bagian permukaannya saja, tidak di dalam molekulnya itu sendiri. Jadi ketika hanya bagian permukaan ini saja yang dapat bertumbukan dengan partikel lain, maka akan lebih sedikit kan daripada jika zat itu berbentuk serbuk. Oleh karena itu, permukaannya lebih sedikit sehingga dia laju reaksinya lebih lambat daripada berbentuk serbuk. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, move ke faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini adalah katalis. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa katalis itu cara kerjanya adalah mencari jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah sehingga dia dapat lebih cepat untuk melakukan laju reaksi. Jadi dia itu memilih jalan lain nih, memilih tahapan yang lain sehingga yang mana energi aktivasinya itu lebih rendah. Nah, karena energi aktivasinya lebih rendah, maka dia akan lebih cepat untuk membentuk produk seperti itu. Oke, sekarang tolong diperhatikan papan di samping ibu ini ya. Nah, tadi kita sudah sempat membahas tentang konsentrasi, di mana ketika konsentrasinya tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, ini merupakan hubungan atau pengaruh secara pernyataan saja. Kemudian gimana sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi secara matematisnya? Nah, untuk itu dapat dituliskan dengan persamaan laju reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti ya mengenai persamaan laju reaksi. Nah, singkatnya persamaan laju reaksi itu
Persamaan laju reaksi itu dituliskan dengan R sama dengan ketetapan laju reaksi atau K, kemudian konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana X dan Y ini dinamakan dengan orde reaksi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa orde reaksi itu, apa maksudnya? Nah, untuk itu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai orde reaksi. Adapun poin-poin yang kita akan bahas mengenai orde reaksi, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan orde reaksi. Dan kita juga akan membahas mengenai apa saja sih macam-macam orde reaksi. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara menentukan orde reaksi. Nah, untuk itu Ibu harap kalian tetap semangat hingga akhir video dan kalian menyimak dengan baik. Nanti Ibu juga akan memberikan latihan-latihan soal kepada kalian. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Di sini ada contoh. Misalkan ada reaktan A yang bereaksi dengan reaktan B sehingga menghasilkan suatu produk C. Maka nanti dapat ditulis laju reaksi ini sebanding dengan konsentrasi A dan konsentrasi B. Nah, laju reaksi dengan konsentrasi itu bisa memang sebanding, di mana dapat dikatakan bahwa ketika reaktannya itu memiliki konsentrasi yang tinggi, maka laju reaksinya itu juga akan semakin cepat. Tetapi perbandingannya itu tidak selalu linear. Nah, misalkan itu di sini reaktannya itu 1, maka laju reaksinya itu juga akan 1. Reaktannya naik 2 kali, maka laju reaksinya juga akan naik 2 kali. Nah, bisa jadi seperti itu, tetapi tidak selalu seperti itu. Maka nanti perbandingan itu juga bisa berupa kuadrat, pangkat 3, maupun juga bisa pangkat setengah. Nah, oleh karena itu, laju reaksi ini dapat sebanding dengan konsentrasi reaktan A pangkat X dan konsentrasi reaktan B pangkat Y. Nah, tadi kita juga sempat membahas bahwa X dan Y ini yang dinamakan dengan orde reaksi. Nah, apa sih orde reaksi itu? Jadi, singkatnya, kita bahas singkatnya dulu ya. Orde reaksi ini dapat dinyatakan sebagai tingkat signifikan. Nah, tingkat signifikan apa? Tingkat signifikan dari masing-masing konsentrasi reaktan atau pereaksi. Nah, maksudnya itu begini. Ketika orde reaksi atau pangkat dari konsentrasinya itu semakin besar, maka pengaruh dari konsentrasinya itu juga akan semakin besar terhadap laju reaksi, sehingga laju reaksinya itu akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar orde reaksi, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, untuk memudahkannya, Ibu akan memberikan contoh sederhananya. Nah, misalkan di sini ada konsentrasi A yang memiliki orde reaksi 2 misalnya ya. Orde reaksinya itu 2. Sedangkan di sini ada konsentrasi B yang memiliki konsentrasinya itu memiliki orde reaksinya itu 1. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa kedua reaktan ini memiliki orde reaksi yang berbeda, di mana yang A ini lebih besar daripada yang B orde reaksinya. Nah, ketika
ketika konsentrasi A ini dinaikkan 2 kali, maka dia akan dipangkatkan order reaksinya sehingga laju reaksinya akan menjadi 4, seperti itu kan. Sedangkan ketika dia dinaikkan 3 kali, sama seperti sebelumnya dipangkatkan dengan order reaksi, laju reaksinya akan menjadi 9. Nah, berbeda dengan konsentrasi B. Di sini ketika konsentrasi B itu dinaikkan menjadi 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi 2, sama karena dia hanya pangkat 1. Ketika konsentrasinya dinaikkan menjadi 2 kali, maka laju reaksinya itu akan naik sebanyak 2 kali juga. Nah, ketika dia dinaikkan menjadi 3 kali, maka laju reaksinya juga akan naik 3 kali. Nah, dari kedua contoh ini terlihat bahwa semakin besar order reaksi dari suatu reaktan, maka tingkat signifikan laju reaksinya itu juga akan semakin besar atau semakin signifikan. Nah, dengan kata lain, secara sederhananya seperti ini. Semakin besar laju reaksi, semakin besar order reaksi, maka laju reaksinya juga akan semakin besar atau naiknya itu lebih signifikan, seperti itu. Jadi nanti persamaan laju reaksi dapat dituliskan seperti ini. R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat order reaksinya dikali konsentrasi B pangkat order reaksinya. Nah, R ini di sini merupakan laju reaksi yang berasal dari kata rate, RATE, yang berarti laju. K di sini merupakan tetapan laju reaksi, sedangkan A di sini merupakan konsentrasi A, B di sini merupakan konsentrasi B, seperti itu. Nah, yang perlu kalian catat adalah order reaksi tidak selalu sama dengan koefisien. Tidak selalu sama ya, bukan berarti tidak pernah sama, tidak selalu sama. Misalkan ya di sini ada 3A atau konsentrasi A yang memiliki koefisien B yang bereaksi dengan konsentrasi B yang memiliki koefisien 4. Nah, order reaksinya itu tidak selalu A pangkat 3 dan B pangkat 4. Tidak selalu seperti itu. Bisa saja bukan, tapi bisa jadi iya. Nah, order reaksi itu hanya dapat ditentukan melalui percobaan. Nah, jadi di sini terdapat macam-macam order reaksi yang cukup kalian tahu di SMA ini. Nah, jadi yang pertama ada order reaksi 0, kemudian ada order reaksi 1, dan yang ketiga adalah order reaksi 2. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas order reaksi 0. Nah, pada order reaksi 0 ini perubahan konsentrasinya itu sama sekali tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, tidak mempengaruhi laju reaksinya itu gimana? Jadi, seberapapun konsentrasinya itu dirubah atau
dinaikkan, konsentrasinya itu dinaikkan, maka laju reaksinya itu akan tetap tidak mengalami perubahan. Nah, contohnya seperti pada grafik ini. Pada grafik ini, ketika konsentrasi reaktannya itu 1, maka laju reaksinya itu 2. Ketika konsentrasi reaktannya itu dinaikkan menjadi 2, maka laju reaksi ini juga tetap 2. Begitupun ketika konsentrasinya ini dinaikkan menjadi 3, maka laju reaksinya ini juga 2 maksudnya. Nah, begitupun dengan 4, konsentrasi 4 dan konsentrasi 5. Pada kedua konsentrasi ini, laju reaksi ini juga tetap 2. Oleh karena itu, akan dihasilkan grafik seperti ini. Pada beberapa reaksi biasanya terjadi seperti ini. Oleh karena itu, pada order reaksi 0 ini, perubahan konsentrasi reaktan sama sekali tidak mempengaruhi laju reaksi, atau laju reaksinya itu tidak cepat, ya tetap seperti ini, tetap 2. Nah, untuk persamaan laju reaksinya di sini ada R sama dengan R ini laju reaksi, sama dengan K adalah ketetapan laju reaksi, dikalikan konsentrasi dari reaktannya pangkat 0, karena laju reaksinya ini 0. Jadi nanti ini kan X pangkat 0 itu 1, sehingga nanti R sama dengan K. Konsentrasi, berapapun konsentrasi reaktannya ini tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Kenaikan konsentrasi reaktannya sama sekali tidak mempengaruhi laju reaksi yang terbentuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai order reaksi 2. Nah, pada order reaksi 2 ini, reaksi dikatakan berorder 2 jika laju reaksinya itu merupakan kuadrat dari konsentrasinya. Nah, di sini kita bisa lihat pada grafik ini, ketika konsentrasinya itu dinaikkan menjadi 1, maka laju reaksinya juga akan menjadi 1. Ketika konsentrasinya dinaikkan menjadi 2, maka laju reaksinya ini akan menjadi 4. Kenapa? Karena laju reaksinya ini merupakan kuadrat dari konsentrasi. 2 kan 4, seperti itu. Nah, begitupun ketika konsentrasinya ini dirubah menjadi 3 atau dikalikan 3, maka laju reaksinya akan naik juga menjadi 9, karena 3 pangkat 2 itu 9, seperti itu. Jadi laju reaksinya itu merupakan kuadrat dari masing-masing konsentrasi reaktannya. Nah, untuk persamaan laju reaksinya seperti ini. R sama dengan ketetapan laju reaksi atau K kecil dikalikan konsentrasi X dipangkatkan order reaksinya, yaitu 2. Kita telah sampai di pokok bahasan ketiga, yaitu cara menentukan order reaksi. Nah, di sini terdapat 2 cara untuk menentukan order reaksi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah dengan reaksi yang diketahui tahap. Nah, jika suatu reaksi itu diketahui tahapnya, maka kita bisa menentukan order reaksinya melalui cara ini. Seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah harus terdapat reaksi yang diketahui reaksinya itu bereaksi lambat. Nah, reaksi lambat ini yang akan menjadi penentu order reaksinya. Seperti
itu. Nah, contohnya di sini terdapat reaksi total, di mana reaksi totalnya itu adalah 2AB2 dengan fasa gas bereaksi dengan 3B2 dengan fasa gas menjadi 2A2B3 juga menjadi fasa gas. Nah, dari reaksi total ini diketahui reaksi ini memiliki dua tahap, di mana tahap 1 adalah 2A2G ditambah dengan B2 dengan fasa gas menjadi A2B juga dengan fasa gas. Kemudian pada tahap 2A2B ini akan bereaksi dengan B2 kembali menjadi 2A2B3 juga dengan fasa gas. Nah, di sini diketahui bahwa pada tahap 1 reaksinya ini berlangsung lambat, sedangkan pada tahap 2 reaksinya ini berlangsung cepat. Nah, untuk mengetahui lambat atau cepatnya reaksi ini bergantung dengan mekanisme reaksi yang telah dilakukan pada percobaan. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa reaksi ini lambat atau reaksi ini cepat, itu tidak bisa seperti itu, karena harus melalui percobaan. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa reaksi tahap lambat itu akan menjadi penentu order reaksinya. Oleh karena itu kita harus fokus kepada reaksi yang berjalan lambat ini. Nah, di sini kita coba perhatikan reaktan dari reaksi tahap 1 ini. Nah, khusus untuk reaksi yang berjalan lambat, maka untuk menentukan order reaksinya dapat langsung ditentukan dari koefisien reaktan itu sendiri. Nah, di sini koefisien dari A2 adalah 2, sedangkan koefisien dari B2 adalah 1, sehingga persamaan laju reaksinya dapat ditulis dengan R sama dengan A dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1, di mana order reaksi 2 dan 1 ini didapatkan dari koefisien reaksi dari reaksi yang lambat. Tetapi harus diingat bahwa untuk menentukan order reaksi dengan cara melihat koefisiennya ini hanya untuk reaksi yang berjalan lambat, bukan dari reaksi totalnya, melainkan dari tahapan menuju reaksi total tersebut. Seperti itu. Cara yang kedua untuk menentukan order reaksi yaitu berdasarkan data percobaan, di mana setelah kita melakukan percobaan maka kan ada datanya. Nah, datanya itu dapat kita gunakan untuk menentukan order reaksi. Nah, di sini contohnya itu diketahui data percobaan suatu reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB. Datanya itu seperti ini. Nah, pada percobaan 1 konsentrasinya A sekian, B sekian, laju reaksi sekian. Begitupun pada percobaan kedua, pada pengulangan kedua dan pengulangan ketiga. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menentukan order reaksinya jika data yang diketahui itu seperti ini, atau data yang didapatkan itu seperti ini. Nah, maka dari itu pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Di sini persamaan reaksinya yaitu 2A menjadi B2 menjadi 2AB. Kemudian kita tulis dulu persamaan laju reaksinya, yaitu persamaan laju reaksi atau R sama dengan tetapan laju reaksi
reaksi atau K kecil dikali konsentrasi A pangkat order reaksi X dan konsentrasi B pangkat order reaksi Y. X dan Y ini yang akan kita cari karena X dan Y itu merupakan order reaksi. Nah, untuk menentukan order dari reaksi A, kita perlu untuk menggunakan data konsentrasi D2 yang tetap. Jadi kita di sini lihat konsentrasi untuk menentukan order reaksi A, maka kita harus melihat data D2 yang tetap. Di sini data konsentrasi D2 yang tetap itu ada pada pengulangan ke-2 dan ke-3, yaitu 1 dan 1. Nah, oleh karena itu kita dapat membandingkan data ke-2 dan data ke-3 dari konsentrasi A dan konsentrasi B. Misalnya kita dapat menuliskan laju reaksi pada percobaan atau pengulangan kedua dapat dituliskan sebagai K dikali konsentrasi D2 dan konsentrasi A. Pada percobaan ketiga juga dapat dituliskan R3 sama dengan tetapan laju reaksi dikali D2 dengan konsentrasi. Ketika kita sudah menuliskan persamaan laju reaksinya, maka kita akan membandingkan dua persamaan laju reaksi ini. Nah, seperti ini. Kita bandingkan data persamaan laju reaksi 2 dengan persamaan laju reaksi 3. Nah, di sini kenapa sih kita harus memakai data D2 yang tetap? Kenapa kita harus memakai data D2 dengan konsentrasi tetap? Agar kita dapat mencoret atau menghilangkan konsentrasi D2 sehingga kita dapat langsung mengetahui order reaksi dari reaktan A. Di sini nilai K antara R2 dan R3 tetap, jadi kita sama, jadi kita bisa mencoret, bisa menghilangkannya. Kemudian konsentrasi D2 di sini juga sama. Pada laju reaksi kedua konsentrasinya 1 dan pada laju reaksi ketiga konsentrasinya juga 1. Oleh karena itu sama sehingga kita bisa menghilangkan atau mencoretnya agar memudahkan kita dalam menghitung. Jadi di sini kita dapat langsung menentukan order reaksi dari konsentrasi A karena di sini perbandingannya tinggal laju reaksi dengan konsentrasi A. Nah, untuk itu kita dapat langsung memasukkan angka dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari hasil percobaan. Nah, di sini dapat dituliskan Nah, di sini kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Pada pengulangan kedua, laju reaksinya 3,2 kali 10 kali 4. Pada percobaan ketiga juga 3,2 kali 10 kali 4. Sedangkan konsentrasi A pada
percobaan kedua adalah 0,5 pangkat order reaksi yang akan kita cari, dan pada percobaan ketiga adalah 1 pangkat order reaksi yang akan kita cari. Nah, selanjutnya kita dapat menyederhanakan persamaan ini. 3,2 kali 10 kali 4 kita bisa coret menjadi 1 per 1 karena dia sama 1 per 1. Di sini kita bisa tuliskan 0,5 banding 1 bisa kita tuliskan sebagai 1/2 banding 1. Kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai, kita langsung gabung menjadi setengah pangkat X, sehingga kita dapat mengetahui X-nya ini berapa gitu kan. Nah, di sini kita sudah pernah belajar bahwa setengah pangkat X yang hasilnya 1 adalah 0. Maka dari itu X-nya ini adalah 0 karena setengah pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa order reaksinya X itu adalah 0. Jadi order reaksi dari konsentrasi A itu adalah 0. Kita tuliskan di sini dulu. Selanjutnya kita akan membahas order reaksi dari B2. Caranya hampir sama, karena itu kita Nah, jadi ketika kita menentukan order reaksi dari A, maka kita harus mencari data konsentrasi B2 yang tetap. Nah, jika kita mencari order reaksi dari B, maka kita harus menentukan data konsentrasi A yang tepat. Jadi dibalik seperti itu. Ketika kita cari order A, maka B2 yang tetap. Tetapi ketika kita mencari order reaksi B2, maka data lain yang harus tetap konsentrasinya. Nah, hampir sama seperti sebelumnya. Sekarang kita harus mencari dulu nih data konsentrasi A yang tetap. Di sini konsentrasi A yang tetap itu pada percobaan pertama dan percobaan kedua, di mana konsentrasinya adalah 0,5. Maka kita dapat menuliskan persamaan laju reaksinya. Pada persamaan laju reaksi percobaan kedua dapat dituliskan R2 sama dengan K dikali 0,5. Ini konsentrasi dari A 0,5, dan di sini konsentrasi B2, kita tulis B2 saja, atau boleh kita langsung tulis angkanya, yaitu 0,5. Kemudian pada persamaan laju reaksi ketiga kita dapat menulis K dikali 0,5 dikali konsentrasi dari B2, yaitu 1. Nah, kemudian kita dapat membandingkan kedua persamaan ini. Kita lihat mana yang bisa kita hilangkan sehingga memudahkan kita dalam mencari order reaksi dari B2. Di sini K bisa dicoret karena nilainya tetap, kemudian 0,5 sama, sini kita dapat mencoretnya. Nah, sekarang kita dapat langsung menentukan order reaksi dari konsentrasi B2
di sini kombinasi dari B2, order reaksi dari B2 kita misalkan dengan Y. Oleh karena itu kita bisa memasukkan dulu nilai dari laju reaksinya. Yang pertama ada 1,6 kali 10⁴, kemudian ada 3,2 kali 10⁴. Oh maaf, ini laju reaksi pertama, ini laju reaksi kedua, salah penulisan saja. Nah, kemudian kita masukkan angka dari konsentrasi B2 0,5 karena ini pangkatnya sama, kita bisa menuliskan langsung satu, jadi bisa digabung gitu seperti yang tadi. Nah, ini kita kemudian bisa kita sederhanakan. 1,6 kali 10⁴ per 3,2 kali 10⁴. Disederhanakan dapat menjadi 1/2. Sedangkan yang ini juga bisa menjadi 1/2 karena 0,5 banding 1. 0,5 nya kita jadikan 1/2. Di sini sisa 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Jadi kita harus cari 1/2 pangkat berapa yang hasilnya juga 1/2. Nah, 1/2 harus dipangkatkan 1 sehingga hasilnya tetap 1/2. Jadi sehingga Y-nya itu dapat diketahui adalah 1. Dia merupakan order reaksi dari konsentrasi B2 yang mana dapat dituliskan konsentrasi B2 memiliki order reaksi 1. Lebih tepatnya nanti persamaan laju reaksinya menjadi K dikali konsentrasi A pangkat order reaksinya A yaitu 0 dikali konsentrasi B2 pangkat order reaksinya yaitu 1. Seperti itu. Order reaksi dari A yaitu 0, sedangkan order reaksi dari B2 yaitu 1. Oke, kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, nanti kita simpulkan dulu pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, di sini tadi kita sudah membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu kita bahas tentang pengertian order reaksi. Nah, apa itu pengertian order reaksi? Tadi pengertian order reaksi adalah tingkat signifikan dari konsentrasi reaktan yang dapat mempengaruhi laju reaksinya itu. Nah kan? Nah, kemudian kita juga membahas tentang macam-macam order reaksi. Tadi kita belajar ada 3 macam order reaksi, yaitu order reaksi 0, ada order reaksi 1, dan ada order reaksi 2. Selanjutnya kita juga sudah membahas nih cara menentukan order reaksi. Tadi kita membahas ada 2 cara. Yang pertama yaitu jika reaksinya itu diketahui tahapan-tahapannya, kita pilih reaksi yang lambat sehingga kita bisa langsung menentukan order reaksi dari koefisiennya. Yang kedua, kita bisa menentukan order reaksi dari data hasil percobaan. Kita bandingkan data-datanya, kemudian kita hilangkan data-data yang tidak perlu, akhirnya kita mendapatkan order reaksi dari reaktan yang kita cari. Nah, oleh karena itu Ibu harapkan kalian tetap rajin belajar di rumah. Jangan lupa untuk
mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ibu akan mengunggah di Google Classroom. Silakan kalian untuk mengerjakan dan mengumpulkannya dengan cara mengupload kembali seperti itu. Nah, ibu harap pelajaran kali ini bermanfaat, pelajaran kali ini bermakna. Silakan kalian untuk mengulangi lagi pelajaran. Kalau kalian lupa, tinggal ulang videonya lagi seperti itu. Nah, ibu harap kalian tetap sehat, dan ibu mohon maaf jika terdapat banyak salah kata dalam pembelajaran kali ini. Yang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.